masuk UT itu mudah, tetapi ada yang bilang keluar UT itu susah. Untuk mendukung channel ini, silakan like, subscribe, komen, dan share. Halo, apa kabar sahabat UT dimanapun teman-teman berada, para pejuang UT yang saya banggakan dan saya hormati. Pada pagi hari ini saya ingin berdiskusi atau membagikan sedikit cerita ya, atau review atau bagi pengalaman mengenai tutor teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah atau sedang mengikuti tutor, tentunya sudah mendapatkan nilai dari tutor. Nah, pada pagi hari ini saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa tutor ini macam-macam ya teman-teman. Apa yang istilahnya manusia juga karakternya kan berbeda-beda. Jadi ada yang perfeksionis, ada yang mungkin standar atau rata-rata, dan ada juga yang mungkin lama penilaiannya. Nah, selama saya kuliah di UT sejak semester kontak senternya itu 4 tidak hanya 4 ini, dan saya mengikuti tutor setiap semesternya. Ada sekitar 7 dan 8 mata kuliah yang saya ikuti. Nah, setidaknya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa tutor ini berbeda-beda standar nilainya teman-teman. Jadi ada yang kesannya tutor ini pelit memberikan nilai, tapi ada juga yang royal atau yang gampang memberikan nilai atau mengapresiasi pendapat kita. Tetapi sejauh yang saya ketahui, kontak center melalui media sosial yang variasi tutor atau yang lebih mana untuk memudahkan teman-teman. Pendapat atau nilai yang diberikan oleh tutor itu variasinya nggak jauh teman-teman dari yang metode kita ikuti di dalam tutor. Misalnya di dalam tutor kita sudah memberikan jawaban yang jelas sesuai dengan pertanyaan, tidak bias, tidak asal comot atau asal kutip langsung, bukan berdasarkan penilaian kita, tapi hanya copy paste, atau kita sudah menetapkan metode penulisan diskusi dan tugas secara baik sesuai yang dianjurkan oleh tutor, maka variasi nilai yang diberikan tutor ini tidak akan menjadi masalah bagi kita. Jadi misalnya teman-teman mengambil 5 atau 6 mata kuliah, range-nya kalau teman-teman menggunakan metode diskusi, cara pengerjaan diskusi dan tugas dengan cara yang sama, saya yakin range nilainya pun nggak sampai lebih dari 10 poin. Misalnya mata kuliah A, B, C, D, dan E, teman-teman mengerjakan dengan metode yang sama, saya bisa pastikan variasi yang diberikan, nilai yang diberikan oleh tutor ini tidak akan jauh berbeda. Jadi misalnya mata kuliah A teman-teman mendapatkan 80, B mungkin 83, untuk yang C, mata kuliah C mungkin 85, yang D mungkin 90, atau yang E kemudian kembali ke 80. Nah, dengan catatan teman-teman menggunakan metode pengerjaan diskusi dan tugas yang sama, yang teman-teman kerjakan dengan baik. Nah, itu semua kembali ke karakter atau metode penilaian yang tutor berikan ya, karena tutor itu punya kualifikasi range sekian dan sekian. Karena saya yakin mereka beliau-beliau ini memiliki standar nilai yang sendiri-sendiri ya. Misalnya dari standar nilai dari misalnya
satu pertanyaan yang saya contohkan, perbedaan antara negara federal dan negara kesatuan atau negara serikat dan negara kesatuan. Nah, teman-teman misalnya sudah menjawab definisi negara federal adalah bla 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 bla, definisi negara kesatuan adalah bla bla bla. Nah, ciri-cirinya, karakteristiknya dari misalnya pembentukan undang-undang, negara kesatuan adalah satu undang-undang, negara federal adalah masing-masing negara serikatnya itu bisa memiliki undang-undang masing-masing. Dan teman-teman mengutip misalnya dari sumber yang lain. Nah, sumber kutipan yang teman-teman ambil, kemudian teman jawab dan saudara cantumkan kutipannya, saya yakin itu akan memberikan poin yang positif buat teman-teman. Nah, dari situ misalnya ada mata kuliah lain, misalnya taruhlah hukum pajak. Nah, teman-teman misalnya ada pertanyaan, sebutkan perbedaan antara pajak misalnya PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Misalnya PPh 21 dengan pekerjaan aktif, pasal 23 dengan adalah pekerjaan pasif. Teman saudara jelaskan seperti itu, teman saudara kutip, saudara sampaikan sumber kutipan dengan cara yang sama dengan mata kuliah yang sebelumnya tadi. Nah, kemungkinan besar teman-teman akan mendapatkan nilai yang tidak jauh. Misalnya jawaban teman-teman ini sama ya nilainya, bobotnya sama, nilainya sama-sama bagus, tapi mungkin tutor yang mata kuliah A tadi, mata kuliah ilmu negara tadi memberikan nilai 80, sementara yang pajak tadi bisa saja memberikan nilai 87. Nah, itu memang terjadi semacam kayak disparasi nilai ya antara tutor A dan tutor B. Nah, memang tidak ada standar nilai yang pasti antara tutor itu harus memberikan nilai sekian dan sekian, semuanya tergantung sama-sama tutor. Nah, tetapi saya jamin kalau misalnya teman-teman mengerjakan dengan benar ya, istilahnya dengan metode yang sudah tepat, menjawab dengan tepat, tidak bias, tidak asal kopas, tidak asal kutip, dan menyantumkan sumber kutipan, saya yakin teman-teman akan mendapatkan nilai yang optimal meskipun ada perbedaan antara tutor A dan tutor B. Jadi tidak usah khawatir, disparasi nilainya atau variasi nilainya itu paling hanya sekitar nggak sampai lebih dari 10, dan itu masih dalam range satu nilai. Kalau dalam huruf, misalnya teman-teman mendapatkan A- atau A atau B, itu saya yakin masih dalam range itu, begitu. Jadi nggak masalah teman-teman pertama mungkin mendapatkan nilai, waduh kok mendapatkan nilai 75 di diskusi, tapi di sesi sebelum berikutnya teman-teman bisa mendapatkan nilai 80, 85, dan saya pikir variasi itu tidak akan menjadi masalah. Oke teman-teman, tetap semangat dalam perkuliahan di UT, dan saya harapkan teman-teman tetap sehat selalu dan bisa berkuliah dan melaksanakan pekerjaan juga dengan baik di masa pandemi ini. Tetap semangat dan sehat selalu.